Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tips dan trik menulis fiksi mini yang menarik. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang tips dan trik menulis fiksi mini yang menarik dan menarik dibaca, bagi teman-teman yang sudah subscribe, kemudian memberikan like, komen dan share, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk memberikan subscribe supaya channel ini semakin berkembang lebih baik dan juga teman-teman terus mendapatkan info-info menarik terkait dengan channel yang saya buat, kemudian juga video-video yang saya buat. Seperti video-video yang sebelumnya, perlu teman-teman ketahui yang baru melihat video ini bahwasanya saya telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Antologi Cerpen New Tidak Normal. Bagi teman-teman yang berminat memiliki bukunya, bisa cek kolom deskripsi. Kemudian juga teman-teman bisa membelinya, melakukan pemesanan maksud saya, melalui email yang tertera di link deskripsi. Dan juga perlu teman-teman ketahui, saya juga telah membuat sebuah bedah buku terkait cerpen antologi New Normal. Bisa dilihat juga nanti linknya di kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum saya membahas tentang tips dan trik menulis fiksi mini yang menarik, saya akan memulai dengan apa itu fiksi mini. Fiksi mini adalah sebuah karya fiksi yang panjangnya tidak lebih dari 200 kata. Ini berbeda dengan cerita pendek atau cerpen, kemudian cerbung, cerita bersambung, dan novel. Jadi kalau yang namanya fiksi mini terbatas 200 kata, sedangkan cerpen, cerbung, novel itu pastinya lebih dari 200 kata. Dan definisi ini sebetulnya sangat banyak. Fiksi mini ada yang mengatakan maksimal 500 kata, ada yang mengatakan 300 sampai 400 kata, ada juga yang mungkin mendefinisikan bahwasanya fiksi mini batasnya itu 700 kata. Tetapi yang saya pakai di sini dan kemudian juga sudah saya konsultasikan ke teman-teman literasi bahwasanya fiksi mini itu memang maksimal 200 kata. Adapun yang menganggap lebih dari 200 kata itu adalah ya mungkin sebuah perbedaan dan nanti tergantung pada argumen mereka. Kemudian yang kedua, fiksi mini itu terdapat tokoh, kemudian penokohan, plot, setting tempat, kemudian setting waktu, serta konflik. Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, karena fiksi mini terbatas 200 kata, maka untuk tokoh, kemudian penokohan, plot dan setting tempat, kemudian setting waktu, serta konfliknya jelas harus diminimalisir. Misalkan tentang tokoh, dalam fiksi mini tidak perlu banyak-banyak. Mungkin hanya 1-2 saja tokoh, tidak perlu terlalu banyak. Penokohan pun terkait dengan sifat dari tokoh ya nanti menyesuaikan dengan tokohnya. Kemudian plotnya juga hanya satu diusahakan. Tempatnya pun juga tidak terlalu banyak, hanya satu tempat. Kemudian waktunya pun juga ya memang hanya satu, dan konfliknya pun juga satu. Misalkan gini, teman-teman mau membuat fiksi mini tentang tema sekolahan. Nah, nanti teman-teman paling untuk tokohnya paling hanya misalkan aku dan temanku. Kemudian misalkan aku orangnya itu baik, polos, sedangkan temanku orangnya adalah nakal,
kemudian tidak baik. Kemudian untuk jalur ceritanya nanti berkaitan misalkan dengan disesuaikan yang jelas nanti di sekolah. Kemudian untuk setting tempat di sekolah, waktunya pun nanti misalkan di waktu pagi sudah. Konfliknya misalkan saya sama teman saya sedang bermusuhan. Nah, fokus kepada satu konflik itu. Nanti teman-teman bisa menjelaskan dalam fiksi mini yang singkat itu kenapa kok bisa sampai berkonflik. Konfliknya apa sih dengan teman? Nah, nanti dijabarkan. Seperti itu. Jadi tidak usah terlalu banyak menyambung ke gurunya, menyambung ke orang tuanya, menyambung ke teman-temannya yang lain, itu tidak perlu. Jadi fokus kepada permasalahannya, yaitu seperti tadi ada permasalahan antara saya atau aku dengan temanku. Dan yang ketiga, fiksi mini itu seperti cerpen, seperti cerbung dan novel, hanya dibatasi oleh kata. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, jadi tidak perlu saya ulang lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan dalam menulis fiksi mini? Yang pertama, yaitu teman-teman harus mempersiapkan mencari imajinasi atau kerangka cerita. Caranya nanti bisa membaca buku, berdiskusi dengan orang lain atau teman-teman, menonton film, atau sejenak merenung terkait dengan pengalaman-pengalaman pribadi. Seperti tadi misalkan teman-teman mau membuat fiksi mini terkait dengan pendidikan atau sekolahan, teman-teman bisa membaca buku yang terkait dengan sekolahan, misalkan banyak cerita-cerita tentang di sekolah, atau berdiskusi dengan orang lain bisa orang tua, bagaimana mereka dulu sekolah, bagaimana eh, cara belajar mereka di sekolah. Nah, nanti bisa didiskusikan. Atau menonton film juga bisa. Nanti filmnya bisa film yang ada di televisi ataupun film yang ada di internet dan lain sebagainya. Dan bisa juga nanti teman-teman mencari inspirasi dari pengalaman pribadi. Oh, saya dulu pada saat sekolah kok seperti ini. Nah, nanti bisa dituliskan untuk menjadi fiksi mini 200 kata. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan teknis menulis. Jadi tahapan teknis menulis ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membuka cerita langsung dengan konflik. Tujuannya agar pembaca langsung penasaran dengan jalan cerita selanjutnya. Jadi karena dibatasi dengan 200 kata, kita tidak bisa berpanjang-panjang dalam memperkenalkan sesuatu, kemudian mendeskripsikan sesuatu. Maka di pembukaan teman-teman langsung menulis dengan konflik atau ceritanya langsung ditembak dengan konflik. Supaya apa? Supaya para pembaca itu penasaran dengan jalan cerita selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengakhiri cerita bukan dengan penyelesaian konflik, namun biarkan selesai secara ambigu atau mengambang. Tujuannya agar pembaca menerka akhir jalan cerita sesuai dengan perspektif masing-masing. Nah, nanti biasanya kalau ada konflik kan ada penyelesaian konflik. Kalau dalam sebuah cerbung atau novel atau cerpen. Nah, nanti di fiksi mini supaya lebih menarik, jadi teman-teman ceritanya itu dibikin ngambang. Tidak jelas jalan ceritanya. Supaya apa? Supaya pembaca bisa menerka atau menafsirkan sendiri jalan ceritanya atau endingnya sesuai dengan perspektif masing-masing gitu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya saya akan mencoba memberikan contoh supaya teman-teman paham bagaimana dengan membuka cerita dengan konflik, dan yang kedua mengakhiri cerita secara ambigu atau secara mengambang. Seperti itu. Kalau yang saya tahu dulu saya pernah membaca novel Bumi Cinta karya Kang Apik atau
Pak Habibur Rahman El-Shirazi yang berjudul Bumi Cinta itu terakhirnya atau endingnya dibiarkan secara mengambang. Nah, nanti teman-teman kalau penasaran bisa membaca Bumi Cinta karya Kang Apik. Nah, ini salah satu buku saya yang bercerita tentang fiksi mini. Buku fiksi mini yang memuat cerita saya nanti di dalamnya ada konflik di depan, kemudian akhir saya buat mengambang. Nah, ini buku ini diterbitkan oleh penerbit El Lunar Publisher seperti itu. Baik, saya akan memberikan contohnya. Contoh fiksi mini tema pertemuan. Judulnya Pertemuan Terakhir, karya Adel Anwari, Abdan Syakuro atau saya sendiri. Hujan di luar membasahi halaman rumahku yang dipenuhi aneka pohon. Begitu pula pipi-pipi merah Angel, terbasahi oleh linangan air mata kesedihan. Cukup sampai di sini. Aku terdiam lalu menatap matanya yang sipit. Mengapa hubungan ini harus berakhir? Angel masih menangis sesenggukan. Aku hanya bisa menarik napas panjang seraya menghembuskannya secara perlahan. Entahlah, aku hanya mengikuti naluri atas ketidakpastian takdir. Hanya itu yang bisa kujawab. Meski tak logis, Angel telah kehabisan kata-kata dan diam 1000 bahasa. Dia tak mampu lagi mematahkan jawabanku dengan segudang pertanyaan lain yang tak penting. Beberapa detik kemudian, tangannya meraih tas kecil yang dia taruh di bawah kursi, lalu mencari sapu tangan untuk menghapus tetesan air di pelupuk mata. Melihatnya, aku begitu iba, ingin sekali kupeluk dirinya untuk terakhir kali. Sayang, terbentur ego pribadi yang masih meninggi. Aku hanya diam, membiarkannya larut dalam kesedihan. Perlahan, dia bangkit dari kursi dan berjalan ke arahku. Plak! Tangannya menyambar pipi kananku. Kamu jahat. Dia pergi meninggalkanku. Seketika aku berlari mengejarnya melalui tangga. Namun seketika kakiku terpeleset. Rangga! Angel berteriak parau. Lalu semuanya gelap gulita. Nah, selesai. Kalau teman-teman perhatikan fiksi mini yang saya buat tadi, ada yang saya cetak tebal dan saya beri garis bawah. Yang pertama adalah mengapa hubungan ini harus berakhir. Nah, itu langsung saya tembak dengan konflik. Jadi intinya dari fiksi mini yang saya tulis tadi, ada 2 orang yang menjalin hubungan. Yang laki-laki ingin mengakhiri hubungannya, ya bisa dikatakan putus. Nah, ini merupakan konflik. Setelah konflik dijabarkan reaksinya seperti apa, entah dari perempuan maupun laki-lakinya. Dan garis bawah serta cetak tebal yang selanjutnya ada semuanya gelap gulita. Nah, di sini saya memberikan ending yang ambigu atau ngambang. Jadi pada saat tadi karena ingin mengakhiri hubungan, yang perempuan nangis pergi, yang laki-laki mengejar lalu terpeleset tangga, dan saya membiarkan para pembaca di sini menerka-nerka apakah yang laki-laki atau Rangga bisa diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan dan meninggal. Nah, nanti biarkan pembaca itu menerka-nerka sendiri sesuai jalan pikiran mereka masing-masing. Misalkan ada yang mengatakan, oh Rangga bisa selamat karena sama Angel sehabis itu dibawa ke rumah sakit, ya silahkan. Ada yang mengatakan Rangga meninggal karena langsung meninggal di tempat, jatuhnya misalkan lebih dari 2 meter dari tangga, ya silahkan, sesuai dengan perspektif pembaca masing-masing.
Seperti itu tips dan trik menulis fiksi mini yang menarik dari saya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya kepada teman-teman lain supaya kita semuanya bisa saling bergai. Kita semuanya bisa saling berbagi. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.